Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Shalom, Salve, Rahayu. Saya Mary Sherliana, peserta dari Smak Santo Mikael Solor, Desa Lawonama, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan membawakan pidato dengan mengusung tema toleransi sebagai landasan kehidupan sosial yang harmonis. Dalam bingkai tema ini, saya akan menyoroti 3 aspek sebagai bangunan dari pidato saya, yakni yang pertama, aspek moderasi beragama yang bermuatkan toleransi dan kerukunan. Yang kedua, aspek pendidikan agama dan keagamaan dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, pembudayaan moderasi beragama dalam pendidikan agama dan keagamaan pada lembaga pendidikan Smak Santo Mikael Solor. Dewan juri yang saya hormati. Setiap kisah punya cerita. Setiap tindakan punya tujuan. Kisah dan cerita tentang dunia pendidikan selalu ramai untuk dibicarakan dan selalu aktual untuk dicerna, dibedah, dan dimaknai sembari menentukan solusi alternatif untuk dijalankan dalam setiap unit satuan pendidikan. Ada cerita yang menggembirakan, menyenangkan, tapi ada juga cerita yang menyedihkan, menyakitkan. Bahkan ada cerita miris yang sudah terasa hambar untuk diramu kembali. Betapapun demikian, pemerintah telah berusaha sejauh kemampuan untuk mengempang segala cerita miris ini dengan sederetan program-program unggulan untuk meminimalisirnya. Salah satu di antaranya adalah dengan menampilkan pendidikan karakter sebagai wadah pembentukan mental dan kepribadian peserta didik dari keseluruhan proses pembelajaran di dalam unit satuan pendidikan. Seiringan dengan itu, Menteri Agama Republik Indonesia, Yagut Khalil Qaumas, menetapkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi untuk dimaknai dalam keberagaman hidup berbangsa dan bernegara umumnya, terkhusus pada unit satuan pendidikan yang berada dalam naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Toleransi menjadi salah satu indikator dari moderasi beragama yang berkaitan dengan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan individu dan kelompok untuk menghadirkan perdamaian di dalam keberagaman. Sikap saling menghormati, menghargai, serta menerima perbedaan menjadi jembatan yang menghubungkan keberagaman yang harmonis. Hal ini pertanda bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mengkawal moderasi beragama dalam kehidupan bersama, sambil tetap menggelorakan tahun kerukunan umat beragama di tahun 2023 sebagai buah dari tahun toleransi tahun 2022. Pembunyian akan tahun kerukunan umat beragama sebagai buah dari tahun toleransi ini diimplementasikan dalam unit satuan pendidikan dalam wadah binaan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan titik penekanan pada pendidikan agama dan keagamaan bagi peserta didik. Barang siapa membangun tembok, maka ia sendiri akan terkurung dalam tembok itu. Barang siapa membangun jembatan akan membuka jalan untuk sebuah perjalanan yang panjang yang bermuara pada komitmen untuk menjadi pelopor moderasi beragama. Demikian kata Paus Fransiskus pertama dalam kesempatan penandatanganan dokumen Abu Dhabi antara Sri Paus Fransiskus pertama dan Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tayed tahun 2019. Pemaknaan akan nilai-nilai toleransi sebagai landasan kehidupan sosial mulai diterapkan dalam proses pembelajaran pada Smak Santo Mikael Solor dengan berpijak pada tuntutan kurikulum Merdeka Belajar dalam semangat pembelajaran sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007
tentang pendidikan agama dan keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik. Dengan berpijak pada dua dasar hukum ini, maka sekolah memulai proses pembelajarannya selain menekankan nilai pengetahuan dan keterampilan, juga pada nilai sikap dan norma kehidupan agar memberikan efek bagi pembentukan kepribadian peserta didik. Untuk menjawab maksud ini, maka Lembaga Pendidikan Semak Santo Mikael Solor telah membentuk kelompok pengembangan diri peserta didik dengan masing-masing guru pendampingnya. Kegiatan yang dilakukan yakni melaksanakan kunjungan dan melakukan dialog interaktif, membangun gerakan solidaritas dengan memberikan sedekah kepada kaum muslim pada hari raya keagamaan, melaksanakan pertandingan voli, melaksanakan bakti sosial lintas agama, dan pembelajaran kolaboratif. Semua kegiatan ini sebagai bentuk pengajaran inklusif, keterbukaan dengan dunia luar menjadi garam dan terang dunia. Pidato yang saya bawakan ini memberikan pesan moral bagi kita sekalian untuk dihayati dalam hidup harian kita, yakni toleransi sebagai indikator moderasi beragama hendaknya sedini mungkin ditanamkan dalam diri peserta didik, sekaligus membangun kesadarannya untuk secara berani mengakui dan menerima perbedaan-perbedaan sebagai bagian dari panggilan kemanusiaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Solor untuk Indonesia.